selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4 Ciuman Curang di Sofa. Kenzio mengusap wajahnya, berusaha mengembalikan kesadarannya yang sudah direnggut oleh alkohol. Cowok itu menyusuri ruang tamu masih dengan memijit kepalanya yang terasa pusing. Batasnya minum alkohol adalah 2 botol, tetapi tadi ia malah mencapai 3 botol walau tak sampai habis. Za. Panggil Kenzio, tak ada yang menyahut. Dengan susah payah dia menaiki tangga menuju lantai 2. Lalu mengetuk satu persatu kamar yang ada di sana sembari menggumamkan nama Zafanya. Za, Arg, buka Za, gue minta maaf. Kenzio menggedor-gedor pintu terakhir yang ada di lantai 2. Za, maafin gue. Cowok itu meracau dengan suara seraknya, benar-benar sudah tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Kak. Zafanya akhirnya keluar kamar, memanggil Kenzio yang malah menggedor-gedor ruang perpustakaan mini miliknya. Cewek itu mendekat, membalikkan badan Kenzio untuk menghadapnya, lalu meringis saat aroma alkohol masuk ke dalam penciumannya. Kak. Panggil Zafanya menepuk pelan pipi cowok itu, karena Kenzio hanya diam menatapnya tak fokus. Kenzio mendekat, lalu tubuhnya jatuh dalam pelukan Zafanya, membuat cewek itu terkejut berusaha menahan tubuh besar Kenzio. Maaf, Za. Gumam Kenzio diceruk leher Zafanya, membuat Zafanya merinding merasakan hembusan nafas Kenzio. Kak, bangun dulu. Zafanya berusaha menopang tubuh itu, memapahnya untuk duduk di sofa ruang santai di dekat sana. Baru saja mendudukkan diri di sofa, Kenzio kembali melingkarkan tangannya pada pinggang Zafanya. Dan menelusupkan wajahnya di ceruk leher cewek itu, membuat Zafanya menahan nafas sejenak, jantungnya berdebar kencang. Pusing, Za. Gumam Kenzio pelan dengan suara seraknya. Gue ambilin air hangat ya, Kak. Tanya cewek itu hendak melepaskan pelukan. Kenzio bergumam tidak jelas sembari menggelengkan kepalanya, tak ingin melepaskan Zafanya, malah semakin erat memeluk tubuh itu. Zafanya refleks mengipasi wajah meronanya dengan tangan, sedangkan tangan satunya dengan ragu ia gunakan untuk mengelus rambut Kenzio dengan gestur kaku. Wah, panas banget, haha. Gumam Zafanya kaku, wajahnya semakin merah padam merasakan setiap hembusan nafas Kenzio di lehernya. Cowok itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, merenggangkan pelukannya pada pinggang Zafanya. Dia menatap Zafanya dengan wajah polosnya, pipinya memerah khas orang mabuk. Dan dengan mata yang mulai sedikit berair karena perasaan bersalah hinggap di hatinya. Maaf, ya, Za. Gumamnya menatap manik mata Zafanya. Jarak mereka tak lebih dari 2 jengkal. Zafanya terdiam, baru kali ini ia melihat ekspresi wajah polos Kenzio. Cowok itu selalu berwajah datar, tersenyum pada Zafanya pun hanya sesekali. Maaf, Za, ya. Ulangnya. Zafanya mengangguk, ingin sekali ia mencubit pipi Kenzio. Baru saja tangannya hendak terangkat, Kenzio segera menjauhkan wajahnya dengan ekspresi polos tadi. Lo gak mau maafin gue? Tanya cowok itu memelas. Gue maafin, Kak. Kata Zafanya. Kenapa lo gak mau maafin gue? Za, maafin gue. Za, gue salah, maafin ya. Racau Kenzio, balasan Zafanya tadi tak tercerna dengan baik oleh otaknya. Zafanya berusaha menahan tawa. Iya, Kak, iya, gue maafin. Jelas Zafanya. Tetapi Kenzio malah menatap cewek itu kesal. Gue harus apa biar lo maafin? Tanyanya kesal.
susah banget ngomong sama orang mabuk. Batin Zafanya tertawa gemas. Ah, gue tahu. Kenzio berucap dengan mata berbinar. Apa? Tapi Zafanya tetap meladeni orang mabuk satu ini, karena wajah polos Kenzio saat ini jarang sekali terlihat. Berkali-kali cewek itu membatin. Gemes banget, pengen cubit. Kenzio menatap Zafanya dalam diam, membuat Zafanya menaikkan alisnya, menantikan ucapan Kenzio selanjutnya. Gemes, kata Kenzio dengan suara seraknya. Blues. Lagi-lagi mukanya memerah. Lo bahkan lebih gemesin sekarang, Kak. Balas Zafanya. Lalu hal selanjutnya yang cowok itu lakukan membuat Zafanya membulatkan matanya. Kenzio mengecup lembut bibir Zafanya. Udah dimaafin? Tanyanya dalam jarak dekat. Zafanya mengerjapkan matanya, dengan kaku cewek itu mengangguk. Kenzio tertawa lucu hingga taringnya terlihat. Makasih, Zafanya. Katanya menjauhkan wajah. Zafanya mengangguk, terdiam memikirkan kejadian tadi. Lalu sebuah ide gila terbesit dalam benaknya. Kak. Panggil Zafanya sembari menarik lengan baju Kenzio. Bolehkah Zafanya memanfaatkan situasi saat ini? Balas Kenzio masih tersenyum. Mau lagi? Cicit Zafanya, katakan saja dirinya gila, Zafanya tak peduli. Bukankah ini naluri seseorang yang sedang jatuh cinta? Gumam Kenzio menaikkan alisnya. Zafanya mendekatkan wajahnya, lalu mengecup bibir Kenzio hingga wajahnya memerah sendiri. Kupu-kupu berterbangan di perutnya, membuatnya tak bisa menahan senyuman di bibirnya yang masih menempel dengan bibir Kenzio itu. Saat ingin melepaskan kecupan itu, Kenzio malah menahan wajahnya, hingga bibir itu tak hanya saling menempel lagi. Kenzio melumat lembut bibir Zafanya, merasakan lembutnya bibir Zafanya yang membuatnya semakin mabuk di sela kesadaran yang sangat minim ini. Suara decapan memenuhi ruangan itu. Zafanya meremas ujung baju Kenzio. Dia mulai membuka bibirnya membuat Kenzio semakin leluasa mencicipi setiap inci bibirnya. Dengan sedikit kaku Zafanya mulai membalas ciuman itu sama lembutnya. Pipinya kembali bersemu saat ia sadar. Malam ini dirinya benar-benar telah merasakan bibir Kenzio. Bibir Kenzio manis. Zafanya nyaris gila. Ia terharu hingga matanya berair. Malam ini, Zafanya hanya ingin menikmatinya dengan curang untuk malam ini saja. Zafanya ingin Kenzio menjadi miliknya untuk malam ini saja. Ciuman malam ini, bukan ciuman kasar seperti malam kemarin, bukan juga ciuman menuntut yang penuh nafsu. Hanya sebuah ciuman lembut yang Zafanya artikan sebagai awal hubungan mereka. Lalu saat lumatan Kenzio mulai memelan hingga berhenti, Zafanya membuka matanya, dan kepala Kenzio terjatuh di bahunya. Cowok itu tertidur. Matahari sudah mulai naik, tetapi mereka masih terlelap saking nyamannya. Barulah saat alarm handphonenya berbunyi. Kenzio menggeliat pelan dalam tidurnya. Dengan masih terpejam, ia membalikkan handphonenya hingga alarm itu mati otomatis. Lalu kembali mengeratkan pelukannya pada Zafanya, mengira bahwa yang ia peluk adalah bantal guling. Ia belum mengingat sedikit pun tentang kejadian semalam. Merasakan Kenzio bergerak, Zafanya pun mengeratkan pelukannya pada leher Kenzio. Tangannya sesekali bergerak pelan mengelus rambut Kenzio. Ia sudah bangun sejak 1 jam yang lalu. Tetapi kembali tidur karena tak ingin melepaskan Kenzio, dan juga karena ia tak ingin membangun Kenzio. Sedangkan Kenzio yang merasakan elusan samar, ia menjauhkan kepalanya dari dada Zafanya. Dengan berat ia membuka mata dan langsung membulat melihat yang ia peluk ternyata adalah tubuh manusia, bukan bantal guling. Terlebih saat ia mendongak dan melihat sosok itu ternyata adalah Zafanya.
Ia bergerak pelan hendak bangkit, tetapi Zafanya malah mengeratkan pelukannya. Cewek itu berpura-pura tidur. Hingga mau tak mau Kenzio membiarkan cewek itu memeluknya, tak ingin membangun Zafanya. Kenzio bergeser sedikit ke atas hingga wajahnya berhadapan dengan wajah Zafanya, sangat tak nyaman dengan posisi tadi. Takut pikiran kotor kembali bersarang di otaknya. Dan Zafanya pun memindahkan lengannya pada pinggang Kenzio, dan mencari posisi nyaman dalam dada cowok itu. Membuat Kenzio mematung sejenak sebelum memindahkan posisi Zafanya menjadi di bagian dalam sofa, dan ia yang di bagian pinggir sofa. Lalu tangannya menelusup di leher Zafanya untuk cewek itu jadikan bantal. Tangan satunya ia gunakan untuk mengelus lembut rambut Zafanya. Matanya terpejam menikmati posisi mereka saat ini, merasakan tubuh kecil Zafanya yang sangat pas di dalam pelukannya. Membuat perasaan bersalah kembali hadir dalam lubuk hatinya. Bagaimana bisa dia menyakiti tubuh rapuh ini malam itu? Kenzio kembali mengutuk dirinya sendiri, dan kembali bertanya-tanya, apakah boleh kakak adik melakukan hal seperti ini? Pelukan intens seperti saat ini? Asalkan gak lebih dari ini gak apa-apa, kan pelukan doang, normal bagi kakak adik. Batin Kenzio mencari pembenaran. Kenzio menggeleng kemudian, jelas ini tak benar, sebab mereka hanyalah kakak adik tiri, tak ada hubungan darah. Jika ia benar-benar merasa bersalah akan kejadian malam itu, harusnya Kenzio juga merasa bersalah memanfaatkan situasi saat ini. Dengan pelan ia mendorong bahu Zafanya sekalian menjauhkan badannya, benar-benar berniat bangkit dari posisi itu. Tetapi matanya tak sengaja terfokus pada bibir Zafanya, dan tak lama matanya membulat saat mengingat beberapa potongan kejadian semalam. We actually kissed? Batin Kenzio tak menyangka, rekaan kejadian semalam mulai terekam jelas dalam ingatannya. Tanda seru petik 2. Ia kembali mengumpat saat ingat betapa menikmatinya ia kemarin. Bedanya kini bukan membatin, ia beneran mengumpat keras membuat Zafanya terkejut dalam tidur pura-puranya. Lalu saat Zafanya menggeliat dan membuka matanya, Kenzio malah refleks menutup matanya. Anjir, ngapain gue pura-pura tidur? Kenzio lagi mengumpat. Kok Kaken malah pura-pura tidur, gantian gitu? Batin Zafanya mengernyitkan dahinya. Gue tahu lo pura-pura tidur, Kak. Kata Zafanya iseng, ia tertawa saat Kenzio mengintip dengan membuka sebelah matanya. Cek. Kenzio berdecak. Awas lo. Katanya mendorong pelan bahu Zafanya, segera ia mendudukkan dirinya. Zafanya pun mau tak mau ikut mendudukkan diri, masih berakting bahwa ia baru bangun tidur dengan menguap dan mengucek matanya. Ia melirik-lirik Kenzio yang sedang mengotak-atik handphone sembari mengusap wajahnya. Menduga-duga apakah Kenzio ingat kejadian semalam. Lalu dia terkejut saat Kenzio menoleh ke arahnya, Zafanya beralih menatap sekitar. Dirinya tiba-tiba gugup untuk bertatapan secara langsung dengan Kenzio setelah kejadian semalam. Kenzio menatapnya datar. Ayo pulang. Katanya. Gue udah di rumah. Balas Zafanya masih tak ingin menatap Kenzio. Pulang ke rumah gue, bukan di sini. Ucap Kenzio sabar. Zafanya memberanikan diri menatap Kenzio. Kak, lo inget kejadian semalam? Tanya Zafanya takut-takut. Apa? Tanya Kenzio. Ayo pulang. Ajak Kenzio menarik tangan Zafanya untuk bangkit. Tunggu dulu, gue tanya lo inget nggak? Tanya Zafanya. Gue mabuk, kan? Balas Kenzio. Zafanya mengangguk cepat. Terus
Tanyanya. Apa? Tanya Kenzio datar. Setelah itu, lo ingat? Kenzio pura-pura berpikir. Gue pingsan di depan pintu kayaknya, terus ada lo, dan gak tahu kenapa bisa ada di sini. Katanya menunjuk sofa. Gak mungkin lo yang ngangkat, kan? Sambungnya bertanya, kalian sudah tahu kemampuan akting Kenzio, kan? Aktingnya sangat mulus, benar-benar tak terdeteksi oleh Zafanya. Jadi lo gak ingat kejadian setelahnya? Tanya Zafanya lagi. Kenzio mengernyit. Gue ngapain emangnya setelah itu, peluk lo, maaf kalau gitu, Za, gue bener-bener gak sadar. Katanya. Zafanya terdiam. Maaf, ya. Kata Kenzio lagi, membuat Zafanya lagi terpaksa mengangguk. Ya udah, ayo pulang. Iya, sabar dong. Kata Zafanya kesal, bisanya Kenzio tak mengingat kejadian semalam. Sembari merapikan rambutnya ia menatap Kenzio yang berdiri di depannya. Kak, sebenarnya kemarin kita ngelakuin itu loh. Apa? Tanya Kenzio jengah. Itu, masa nggak tahu sih? Kata Zafanya. Seks. Sambungnya berbisik tanpa suara. Kenzio berdehem kaget, kembali mengingat kejadian semalam. Nggak cuma kissing, kok gua nggak ingat? Batinnya. Bohong lo. Kata Kenzio. Iya sih, bohong dikit. Kita ciuman, terus ini, terus itu, terus hampir seks maksudnya, dikit lagi. Kata Zafanya lirih. Cih, bohong lo ketara banget. Serius, Kak, lo gak lihat gue udah ganti baju aja, semalam baju gue bukan ini. Katanya lanjut berbohong, padahal bajunya sama saja dengan baju kemarin malam. Kenzio termakan ucapan Zafanya, terlebih saat melihat tumpukan kain dalam keranjang di dekat pintu kamar mandi. Ia mengijit kepalanya, berusaha mengingat apakah setelah ciuman itu ia melakukan hal lebih. Tetapi tak bisa, ia tak ingat apapun. Terus lo gak marah? Tanya Kenzio. Kak, karena lo gak kasar kayak malam itu. Kata Zafanya. Mendengar itu Kenzio akhirnya nekat mendekat pada Zafanya, menyingkap helaian rambut Zafanya ke belakang. Dan Zafanya langsung membulatkan matanya saat Kenzio menarik kerah bajunya ke bawah. Nggak ada bekas apapun, bohong lo. Kata Kenzio setelah memastikan setiap inci leher Zafanya tak ada bekas apapun. Melihat ekspresi syok Zafanya, Kenzio langsung mengutuk dirinya yang tadi seenaknya mengintip isi baju cewek itu. Tadi Kenzio benar-benar tak ada maksud apapun, itu benar-benar refleks saja. Karena ia benar-benar takut melakukan hal itu lagi pada Zafanya. Karena itu ia harus benar-benar memastikannya. Segera ia merapikan kembali baju cewek itu, juga rambutnya. Maaf, Za, nggak ada maksud apapun tadi, serius. Ucapnya cepat. Za, gue refleks doang tadi, sumpah. Katanya lagi saat Zafanya hanya diam. Mampus aja, lah, gue. Batin Kenzio kesal dengan dirinya sendiri. Ia merasa dirinya kini bukanlah Kenzio yang biasanya. Lagian ini salah lo juga, ngapain bohong, Kata Kenzio menjitak kepala Zafanya hingga cewek itu mengaduh kesakitan. Nggak bohong, kok, kita emang ciuman. Ciuman aja, kan, seksnya, ini itu segala macamnya bohong, kan? Tanya Kenzio kembali memastikan. Balas Zafanya ogah-ogahan. Kenzio kembali menjitak kepala Zafanya kesal. Sakit. Makanya jangan bohong.
kata Kenzio berjalan keluar kamar. Ayo pulang. Iik piling. Ulang Zafanya juga kesal, tapi ia tetap mengekori Kenzio. Kak, lo inget soal ciuman semalam, kan? Tanya Zafanya sembari memasang seat beltnya. Enggak. Zafanya menatap cowok itu sembari meringis. Yakin, coba inget-inget dulu. Katanya, masih tak rela bahwa hanya ia yang ingat betapa manisnya momen itu. Nanti gue kasih tahu kalau gue mulai inget. Kata Kenzio membuat Zafanya menyerah. Kalau lo inget, lo mau lakuin lagi, nggak? Tanya Zafanya. Kenzio tersentak mendengar ucapan itu. Terlebih melihat Zafanya yang menanyakannya dengan wajah polos seperti itu, tak sesuai dengan kata-kata yang dikeluarkannya. Matanya perlahan mulai tertuju ke bibir Zafanya, dia menyipit sejenak sebelum menatap ke depan dan menjalankan mobilnya. Enggak. Jawabnya santai, lalu terkekeh mendengar Zafanya mendengus. Kuliah jam berapa? Tanya Kenzio. Dan detik kemudian cowok itu mulai sadar bahwa ia tak bisa diam jika bersama Zafanya. Sebelumnya ia tak pernah sekalipun membuka obrolan ataupun mencari topik pembicaraan. Berbeda jauh jika itu bersama Zafanya. Yah, mungkin karena sejak dulu ia memang menginginkan seorang adik perempuan. Zafanya melihat jam yang melingkar di tangannya, sekarang pukul 12 siang. Gue kuliah jam 3:30, cuma 1 matkul doang. Jawabnya. Mau makan dulu? Boleh. Jawab Zafanya cepat. Ada restoran seafood baru buka di dekat kampus gue, Kak. Coba, yuk. Oke. Sesampainya di parkiran restoran, Zafanya malah langsung keluar mobil dan menghampiri seorang cowok yang juga baru masuk. Kenzio pun segera menyusul cewek itu, menatap tajam seorang cowok yang juga ia kenal itu. Ken. Kaget cowok itu, mereka lalu tos ala lelaki, tentunya dengan Kenzio yang berwajah masam. Mau makan kalian? Tanya cowok itu, Aidan namanya, mahasiswa satu jurusan dan satu angkatan dengan Kenzio. Iya, Kak, mau gabung? Balas Zafanya. Boleh. Boleh banget. Enggak. Zafanya dan Aidan sontak menoleh pada Kenzio yang menolak. Cowok itu wajahnya masam sekali, membuat Aidan berusaha menahan tawanya. Dengan iseng dia malah menarik tangan Zafanya masuk ke dalam. Kalau gitu kita aja, Za. Katanya. Kernitan pada dahi Kenzio makin tajam, segera ia menyusul dua orang yang tertawa itu. Saat Zafanya duduk di kursi yang ditarik oleh Aidan, Kenzio kembali mendengus, terlebih melihat cewek itu tersenyum malu-malu. Rasanya Kenzio ingin menyumpal mulut itu supaya tidak bisa tersenyum lagi, menyumpalnya dengan, ah. Kenzio merutuki pikiran kotornya lagi. Dan baru saja Aidan ingin mendudukkan pantatnya di kursi yang ia tarik di sebelah Zafanya. Kenzio dengan cepat mendudukinya terlebih dahulu, membuat Aidan tertawa tak menyangka. Udah resmi jadi pacar lo, Za? Tanya Aidan menduduki kursi di depan Zafanya akhirnya. Dengan berdecak Zafanya menggeleng. Hatinya sekeras batu, Kak. Katanya. Lah, terus kenapa lo posesif amat? Tanya Aidan menyeringai pada Kenzio. Kenzio tak menjawab, ia beralih pada pelayan yang baru saja datang memberi buku menu. Mereka mulai memesan makanan. Lalu makan dengan Kenzio yang muak mendengar gombalan Aidan pada Zafanya. Contoh gombalannya tuh kayak gini. Za, lo tahu bedanya lo sama barang-barang vintage? Kalau barang vintage makin lama makin antik, kalau lo makin lama makin cantik.
Kenzio kesal sekali melihat mereka tertawa bahagia dan mengabaikannya. By the way, lo ikut kan tanggal 26 nanti? Tanya Aidan pada Kenzio. Cowok itu hanya berdeham, tak terlalu tertarik dengan hal itu. Lo mau ikut, Za? Tanya Aidan beralih pada Zafanya yang menatapnya dari tadi. Kemana, Kak? Ada, acara cowok-cowok gitu, harus bawa cewek. Kalau lo pergi bareng Ken, cewek yang suka sama Ken auto menjauh, gak ada lagi saingan lo, Za. Serius. Bersambung.